Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Setelah kemarin kita membahas perkataan penulis kitab ini berkaitan dengan intisari dari tauhid, maka selanjutnya beliau berkata bahwa wa yukhraju an hadha tauhid ittiba'ul hawa, dan dikeluarkan dari tauhid ini adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya keluar dari tauhid. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tentu mereka tidak mengikuti al-haq, kebenaran. Dan seperti yang kita ketahui, mengikuti hawa nafsu ini bentuknya sangat banyak. Dan setiap orang yang tidak mengikuti al-haq, setiap orang yang tidak mengikuti kebenaran, maka hakikatnya dia telah mengikuti hawa nafsunya. Dia telah mengikuti hawa nafsunya. Kemudian kebenaran itu hanya bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran hanya bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jika ada orang yang melakukan sebuah kegiatan agama, ibadah, kemudian tidak diketemukan di dalam Al-Quran, tidak juga dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu itu mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, keluar dari al-haq, keluar dari tauhid. Ya, oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika seandainya mereka itu tidak menjawabmu, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dasarnya adalah mereka itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Bahkan orang-orang yang zalim itu mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Faman yahdi man adallallah, maka siapakah yang bisa memberikan hidayah, petunjuk bagi mereka yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma lahum min nasir, maka sungguh mereka tidak akan mendapatkan penolong. Oleh sebab itu kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, mengikuti hawa nafsu ancamannya jelas di dalam Al-Quran, celaannya jelas di dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat bagaimana orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahannya, lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya daripada yang diinginkan oleh syariat kita. Kemudian setan datang kepada dia untuk memperhalus, mempercantik, menghiasi, seolah-olah apa yang diikuti oleh hawa nafsunya itu merupakan sebuah kebenaran, merupakan sebuah keindahan, kebaikan. Bahkan ikhwani fiddin azzakumullah, para nabi sekalipun mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Allah berfirman, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Daud, maka sungguh kami telah jadikan engkau khalifah di bumi ini. Fahkum bainan nas, maka hukumilah manusia di antara manusia bil haq, dengan kebenaran, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu." Ikhwani fid din azzakumullah. Tentu mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka, tidak mengikuti tuntunan Al-Quran ataupun tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kebaikan yang mereka dapatkan. Tidak ada kebaikan yang mereka dapatkan. Maka kemudian penulis mengatakan bahwa fa kullu man ittaba'a hawahu, maka setiap yang mengikuti hawa nafsunya, faqad takhadha hawahu ma'budahu, maka sungguh dia telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahannya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahannya? Karena sesungguhnya realisasi dari tauhid itu adalah mengeluarkan semua bentuk sesembahan selain Allah dari dalam jiwa kita, dari dalam hati kita. Apapun bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus keluarkan dari kehidupan kita. Kita hanya fokus kepada satu sesembahan, Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ikhwani fillah azzakumullah, kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah, mendakwahi bapaknya dengan kaumnya saat itu yang sedang menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah sebetulnya berhala-berhala yang kalian ibadahi dengan sungguh-sungguh ini? Maka kemudian kaumnya berkata, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapatkan orang-orang tua kami terdahulu, nenek moyang kami terdahulu menyembah berhala ini, maka kami pun ikut menyembahnya. Ya, mereka beribadah kepada berhala tersebut hanya karena tradisi turun temurun. Oleh sebab itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan dari Al-Quran, maka mereka mengatakan, kami mengikuti tradisi bapa kami terdahulu. Begitu juga dengan kaum Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami menemukan bapak-bapak kami terdahulu, nenek moyang kami terdahulu beribadah kepada berhala ini, maka kami ikut beribadah kepadanya. Maka kemudian Ibrahim berkata, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Maka sungguh kalian dan nenek moyang kalian itu berada pada kekeliruan yang nyata. Yang disembah itu bukan berhala, bukan patung, bukan tempat-tempat keramat, walaupun itu merupakan tradisi nenek moyang dan seterusnya. Tetapi itu sebuah kekeliruan. Al-Quran datang untuk menjelaskan siapa sesembahan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih mengisahkan tentang Ibrahim alaihissalam, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi. Maka Ibrahim berkata, Tuhan kalian itu adalah Rabb samawati wal ardi, yang mengatur langit dan bumi. Tuhan kalian itu yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan kalian itu yang mengatur langit dan bumi, yang menguasainya. Rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin.
yang menciptakan itu semuanya dan aku sebagai saksinya. Maka singkat cerita, Nabi Ibrahim pun berniat untuk menghancurkan patung-patung berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya saat itu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim memotong patung-patung itu menjadi potongan-potongan kecil, kecuali satu yang disisakan oleh Nabi Ibrahim, patung yang paling besar. Maka ketika umatnya Nabi Ibrahim yang menyembah berhala-berhala tersebut datang ke tempat peribadatan mereka dan mereka melihat patung-patung yang mereka sembah itu telah berantakan, hancur. Maka mereka berkata, qalu wa anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu yang telah melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Maka Nabi Ibrahim berkata, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nabi Ibrahim mengatakan, tidak, yang melakukannya adalah yang paling besar di antara mereka, yang paling besar ini. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Logikanya Nabi Ibrahim untuk menyadarkan mereka agar mereka berpikir dengan menghancurkan yang besar itu. Coba kamu tanya dia, seandainya dia bisa berbicara. Kaumnya saat itu tahu patung-patung ini tidak bisa berbicara. Mereka kembali ingin disadarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa patung-patung kalian itu jangankan untuk menolong kalian, menolong dirinya saja dia tidak bisa, bahkan berbicara saja dia tidak bisa. Sehingga Nabi Ibrahim berkata, yang melakukan yang paling besar, coba tanya dia jika dia bisa berbicara. Mereka tahu bahwa patung-patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi apa yang kemudian menyebabkan mereka terus menyembah patung-patung itu? Ittiba'ul hawa, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka yang mereka anggap sebuah tradisi, yang mereka anggap sebuah kebiasaan bapak mereka terdahulu. Karena tatkala mereka ditanya oleh Nabi Ibrahim, apa yang menyebabkan kalian beribadah kepada patung-patung itu, maka mereka mengatakan, wajadna aba'ana laha abidin. Bapak kami dahulu menyembah dia, kami juga sembah. Kalau begitu, pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, tentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu mutlak kebenarannya. Kita timbang saja pada diri kita saat ini ya. Mungkin 100 tahun ke depan kita ini sudah menjadi nenek moyang juga kan? 100 tahun ke depan kita sudah jadi nenek moyang juga. Saat ini apakah setiap yang kita lakukan itu selalu benar? Tentu tidak. Kalau tidak berkesesuaian dengan Al-Quran dan hadis, kita salah, keliru, banyak kekeliruan kita. Karena kita manusia biasa, tidak dibimbing oleh wahyu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu juga nenek moyang terdahulu. Terkadang mereka benar, terkadang salah. Apa yang menjadi kebiasaan mereka yang kemudian bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, berarti mereka keliru, maka tidak boleh kita ikuti. Nah, oleh sebab itu ikhwani fiddin azzakumullah, beliau penulis kitab ini mengatakan bahwa dikeluarkan dari tauhid yang agung ini mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, meninggalkan al-haq, meninggalkan kebenaran hanya karena hawa nafsu yang mereka perturutkan. Kemudian penulis mengatakan bahwa mengikuti hawa nafsu
ini menjadi gerbang untuk masuk ke dalam kesyirikan. Mengikuti hawa nafsu itu merupakan gerbang untuk masuk ke dalam kesyirikan. Walaupun awalnya ketika dia mengikuti hawa nafsunya, mungkin hawa nafsunya menyeret dia hanya kepada dosa besar, tidak sampai kepada kesyirikan seperti zina waliyadzubillah, khamar, judi dan seterusnya. Tetapi ketika dia senantiasa memperturutkan hawa nafsunya ini, maka lama kelamaan hawa nafsu ini akan menyeret dia ke dosa yang lebih besar lagi, dosa kesyirikan. Dan ketika dia sudah memperturutkan hawa nafsunya, maka kata penulis pada dasarnya dia telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahan. Oleh sebab itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang menjadikan harta mereka itu sebagai sesembahan. Kata Rasulullah, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah penyembah dinar, celakalah penyembah dirham. Coba kita perhatikan, mereka dikatakan sebagai penyembah dirham, penyembah dinar. Kenyataannya mereka sembah dirham atau tidak? Mereka sembah dinar atau tidak? Mereka sujud di hadapan dinar dan dirham atau tidak? Tentu tidak. Tetapi ketika kemudian dirham dan dinar ini menjadi yang mengatur mereka, harta benda yang mereka miliki ini menjadi pengatur mereka, maka itu artinya mereka telah menghambakan diri kepada yang mengatur tersebut. Dan itu dasarnya karena memperturutkan hawa nafsu. Dan kondisi yang paling buruk, ikhwani fiddin a'azzakumullah, di dalam hadis itu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celakalah hamba pakaian. Ini kondisi yang paling buruk, di mana kemudian pakaian ini seharusnya menjadi fasilitas kita untuk menutup aurat, melayani kita agar kita kelihatan lebih baik di hadapan orang. Namun tiba-tiba kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata pakaian yang kita pakai ini bisa menjadi sesembahan bagi kita. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa celakalah hamba pakaian, karena pakaiannya membuat dia lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang dia miliki membuat dia lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya dia tidak menyembah pakaiannya, hartanya, fasilitasnya, tetapi jika itu sudah membuat dia lalai, maka pada dasarnya dia telah menjadikan apa yang disebutkan tadi itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karena memperturutkan hawa nafsu, tidak mau mengikuti al-haq, petunjuk dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para pelaku kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan sebelumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan, ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka lakukan. Orang-orang semacam ini pada dasarnya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti petunjuk dari Rasulullah. Karena jika seandainya dia mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan beramal kecuali dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani fi din azzakumullah, perlu kita ketahui
perbedaan orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti hawa nafsunya walaupun kelihatannya benar, tetapi ketika dasarnya itu hanya nafsu saja, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa paman Rasulullah yang senantiasa membantu dakwah beliau tetapi tidak sempat bersyahadat? Abu Talib radhiyallahu Abu Talib. Abu Talib ini dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya apa? Dasarnya karena nasab. Karena Rasulullah kemenakannya. Karena Rasulullah keluarganya. Sehingga kemudian beliau harus membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau tidak apa yang akan dibilang oleh manusia? Karena kesukuan, karena nasab, karena keluarga dan seterusnya. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, motivasinya apa? Al-haq, kebenaran. Abu Bakar As-Siddiq membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebuah kebenaran. Harus dibantu, harus ditolong. Ini merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ikhwani fi din azzakumullah, sangat bahaya jika ada seseorang melakukan kebaikan namun yang menjadi motivasi kebaikan yang dia lakukan itu hanya hawa nafsunya, bukan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan petunjuk dari Al-Qur'an. Makanya kemudian beliau mengatakan bahwa dikeluarkan dari tauhid yang agung ini adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Naam ikhwani fillah azakumullah, demikian kajian kita, sudah masuk waktu tanya jawab. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.